semuanya, apa kabar? Welcome to my YouTube channel. Kembali lagi di pembelajaran Ibu Guru di channel Yustasuit. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru mau menyampaikan materi ya. Hari ini kita akan belajar sekitar kisah Esau dan Yakub ya anak-anak ya. Tapi seperti biasa, sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran atau sebelum berdoa, Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel Yustasuit yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Hello guys, welcome back my channel. Oke, yang baru bergabung, before you continue watching Yustasuit's video, don't forget to press subscribe button, to press bell button, like, comment, and share video Yustasuit. We are friends on YouTube. Keep following Yustasuit. Interesting and cool video. Continue to create the full of talents. Good luck with that. Okay guys, my channel about learning contents and tutorial contents and entertainment. Watching my video channel Yustasuit it finish. Okay, thank you. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Nah hari ini Ibu Guru mau mengajak kalian berdoa Bapa kami yang sudah Ibu tampilkan di teks di bawah post. Nah anak-anak, hari ini kita berdoa Bapa kami menggunakan bahasa Indonesia ya. Oke, marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria, dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita lanjutkan materi kita hari ini ya. Nah, ini adalah kisah tentang Esau. Oke. Nah, kita baca dulu di sini. Juara prestasi istimewa. Juara kelas. Berusaha untuk menjadi juara di berbagai perlombaan dengan semangat juang yang tinggi ya. Yang maksudnya itu kalau kalian ingin menjadi juara kelas, kalian harus atau anak-anak harus berusaha menjadi juara. Dengan cara bagaimana? Dengan cara rajin berlatih, dengan cara rajin belajar ya, sehingga pada saat perlombaan kalian bisa memenangkan pertandingan tersebut ya. Nah, juara kelas contohnya selain berlomba ya, kalian bisa juga naik kelas dengan nilai rapot yang istimewa. Nah, itu juga salah satu contoh juara kelas ya anak-anak ya. Kalian bisa naik kelas bukan dengan nilai yang pas-pasan, tapi dengan nilai yang baik. Nah, itu juga kalian sudah bisa disebut dengan juara kelas. Juara lomba. Juara lomba, bagaimana bisa meraih juara lomba? Dengan cara anak-anak berusaha menjadi pemimpin yang cakap dan bijaksana untuk kebaikan banyak orang ya anak-anak. Jadi seorang juara itu dia bukan hanya berusaha untuk dirinya sendiri, tapi juga berusaha untuk kepentingan banyak ya, atau kepentingan umum atau untuk orang lain gitu. Contoh misalnya anak-anak berlomba mata pelajaran matematika ya, membawa nama sekolah SD Bruder Melati bertanding di luar sana melawan sekolah-sekolah lain ya. Berarti kalian berjuang ya, berjuang bukan hanya untuk membawa nama diri kamu sendiri, tapi kalian membawa nama sekolah ya, SD Bruder Melati. Nah misalnya kamu juara 1, anak juara SD Bruder Melati juara 1 memenangkan perlombaan cerdas cermat matematika. Nah
Jadi yang disebut namanya bukan hanya nama kamu saja, tapi anak dari SD Bruder Melati. Berarti kamu membawa nama sekolah ya. Berarti kamu berjuang ya, berusaha, belajar untuk perlombaan tersebut bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri atau diri kamu sendiri, tapi demi kepentingan banyak orang, demi kepentingan semuanya ya, untuk kebaikan banyak orang ya, seperti itu. Contohnya kamu berusaha membawa nama sekolah kita ya, mengangkat nama sekolah kita sampai menjadi juara cerdas cermat lomba matematika. Seperti itu anak-anak ya. Jadi seorang anak yang pintar, yang cerdas, dia menjadi sang juara itu bukan hanya membawa nama dirinya sendiri, tapi demi kebaikan atau kepentingan orang juga gitu, seperti itu ya. Untuk meraih prestasi istimewa yang harus memiliki keinginan yang kuat untuk berusaha. Nah, jadi untuk menjadi anak yang berprestasi, menjadi sang juara, kita harus berusaha ya anak-anak ya, berusaha, berlatih, bekerja keras, belajar, dan tidak mudah putus asa jika mengalami kesulitan ya. Jadi pada saat menghadapi pelajaran apapun, menyelesaikan soal apapun, tidak mudah putus asa, tetap ada rasa ingin tahu gitu ya, atau penasaran ingin tahu menyelesaikan soal tersebut. Nah, gitu namanya tidak mudah putus asa, itu namanya ya anak-anak ya. Seperti dikisahkan tentang Yakub yang begitu besar keinginannya untuk mendapatkan hak anak sulung. Dia berusaha dan akhirnya berhasil mendapatkan hak anak sulung dari Esau kakaknya. Dengan hak anak sulung ini maksudnya anak tua ya. Anak yang pertama itu disebut anak sulung, anak-anak ya, anak yang pertama. Kalau anak yang paling kecil, yang paling bungsu itu disebut anak bungsu, yang anak yang terakhir itu bungsu. Kalau anak yang pertama itu disebut anak sulung. Yakub mendapatkan hak istimewa di dalam keluarganya berkat Tuhan yang seharusnya diturunkan dari ayah mereka Ishak kepada anak sulungnya Esau, kini menjadi milik Yakub. Oke anak-anak, Ibu Guru lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, kita baca dulu kisahnya. Kisah Esau dan Yakub di Kejadian bab 25 ayat 19 sampai ayat 34. Inilah riwayat Ishak anak Abraham. Ketika Ishak berumur 40 tahun, ia menikah dengan Ribka, saudara Laban orang Aram. Setelah lama menikah, Ribka belum juga mempunyai anak karena ia mandul. Lalu Ishak berdoa, mohon kepada Tuhan agar istrinya diberi anak. Dan Tuhan yang Maha Baik mengabulkan doa Ishak. Tak lama kemudian Ribka mengandung. Ia mengandung anak kembar ya. Sebelum anak-anak itu lahir, mereka telah bergelut di dalam rahim ibunya. Kata Ribka, mengapa hal ini terjadi padaku, pada diriku? Lalu Ribka memohon petunjuk kepada Tuhan, dan Tuhan berkata kepadanya, 2 bangsa ada di dalam rahimmu. Kau akan melahirkan 2 bangsa yang berpencar. Adiknya lebih kuat dari kakaknya, dan kakaknya akan menjadi pelayan bagi adiknya. Ketika tiba saatnya untuk bersalin, Ribka melahirkan 2 anak laki-laki kembar. Yang sulung atau yang tua ya, anak yang pertama, warnanya merah dan kulitnya seperti jubah yang berbulu. Sebab itu ia dinamakan Esau. Waktu anak yang kedua dilahirkan, tangannya memegang tumit Esau. Sebab itu ia dinamakan Yakub ya. Jadi anak yang pertama itu kakaknya atau abangnya itu disebut Esau, dan adiknya itu diberi nama Yakub. Oke, kita lanjut lagi. Pada waktu itu Ishak bapaknya itu ya berumur 60 tahun. Kedua anak itu bertambah besar. Esau menjadi pemburu yang cakap dan suka tinggal di padang ya, maksudnya Esau itu suka berburu di padang ya, di hutan seperti itu. Sedangkan Yakub yang tenang lebih suka tinggal di rumah. Ishak lebih sayang kepada Esau sebab Ishak suka makan daging hasil buruan Esau. Ribka istrinya lebih sayang kepada Yakub. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya.
Pada suatu hari ketika Yakub sedang memasak sayur kacang merah, Yakub ini adiknya ya, adiknya itu memasak sayur kacang merah karena adiknya ini lebih senang di dalam rumah ya. Datanglah Esau, datanglah abangnya yang baru pulang dari perburuannya. Ia nampak lelah dan lapar. Kata Esau kepada Yakub, "Saya lapar sekali, berikanlah saya sedikit kacang merah itu," jawab Yakub. "Boleh," kata adiknya ya, "asal kau berikan kepadaku hakmu sebagai anak sulung." "Boleh," kata adiknya, "tapi kamu harus berikan hak anak pertamamu, anak sulungmu kepada aku." Seperti itu. Kata Esau, "Sebentar lagi aku akan mati kelaparan. Apa gunanya bagiku hak anak sulung itu?" Kata abangnya ya, kata si Esau. Nah, lalu adiknya lagi menjawab kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku bahwa hak kesulunganmu akan kau berikan kepadaku." Esau bersumpah dan memberi hak anak sulungnya kepada Yakub. Setelah itu, Yakub memberi roti dan sebagian dari sayur kacang merah itu kepada Esau. Ya, ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau meremehkan hak anak sulungnya, meremehkan hak dia sebagai anak sulung, hak dia sebagai anak yang pertama gitu ya anak-anak ya. Dia berikan hak itu sebagai anak pertamanya diberikan kepada adiknya dengan gampangnya seperti itu karena tadinya dia kelaparan ya. Ini kan tadi dia bilang, "Sebentar lagi aku akan mati kelaparan, apa gunanya bagiku hak anak sulung itu?" Nah, dengan gampang dia memberikan hak itu kepada adiknya si Yakub ya. Oke, kita lanjut lagi anak-anak. Nah, hak anak sulung adalah hak istimewa di dalam keluarga menurut tradisi Yahudi, menurut tradisi bangsa Yahudi pada zaman dulu ya anak-anak ya. Jadi hak anak sulung, hak anak yang pertama itu menjadi hak yang anak istimewa di dalam keluarganya pada zaman dulu ya. Hak anak sulung mempunyai derajat tertinggi dalam keluarganya setelah ayahnya. Jadi kalau ayahnya sudah meninggal, ayahnya sudah tidak ada lagi, maka anak pertama tadi, anak sulung itulah yang menggantikan posisi sebagai kepala keluarga. Gitu ya anak-anak ya. Kalau misalnya orang bapaknya sudah tidak ada, bapaknya sudah meninggal, maka anak sulung, anak yang pertama inilah menjadi derajatnya tertinggi ya, menggantikan posisi bapaknya seperti itu. Tapi pada cerita ini Esau tadi dengan mudahnya memberikan hak anak sulung dia itu kepada adiknya gara-gara dia kelaparan gitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Berkat Tuhan pada ayah akan diwariskan ke anak sulung. Yakub berusaha memperoleh hak anak sulung karena ia ingin mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam keluarganya. Sebaliknya, Esau, abangnya tadi ya, meremehkan hak anak sulung yang dia milikinya. Ia rela menukarkannya dengan sepiring sayur kacang hijau karena dia tadi udah kelaparan ya, karena pulang berburu gitu ya, berburu dari hutan, dia udah kelaparan pengen makan sayur kacang hijau buatan adiknya si Yakub ya. Dengan gampangnya dia menukarkan sayur kacang merah itu dengan hak anak sulung dia yang sangat istimewa itu ya. Marilah kita tiru semangat Yakub untuk berusaha mendapatkan yang istimewa di dalam hidup kita. Misalnya, berusaha naik kelas dengan nilai rapot yang istimewa, berusaha belajar yang tekun dan rajin supaya kelak menjadi pemimpin yang bijaksana dan dihormati. Setiap orang ingin mendapatkan kedudukan istimewa atau menjadi juara. Untuk menjadi juara, orang harus tekun berlatih ya anak-anak ya, memiliki semangat juang yang tinggi, kerja keras dan tidak mudah menyerah. Tuhan memberkati anak-anak yang berjuang untuk mendapatkan hasil istimewa dan menjadi juara. Nah, ini ada pertanyaan anak-anak ya, nanti kalian kerjakan di buku tulis kalian ya. Setelah kalian kerjakan, nanti dipoto lalu kirim di WA Ibu juga boleh ya. Langsung ke WA Ibu. Oke, ini ada pertanyaannya. Siapa nama ayah dan ibu Yakub? Tadi kita sudah baca ya. Nah, kalian bisa lihat lagi di slide yang pertama tadi, anak-anak ya, di awal-awal video tadi ya. Nah, siapa nama ayah dan ibu Yakub?
Oke, bekerja sebagai apakah Esau? Nah, apa arti hak anak sulung? Tadi Ibu sudah jelaskan ya artinya apa. Bisa kalian ulangi lagi video Ibu, kalian simak lagi. Bagaimana cara Yakub mendapatkan hak anak sulung dari Esau? Maksudnya bagaimana adiknya tadi yang Yakub mendapatkan hak anak sulung dari abangnya Esau, ya? Apa yang ingin didapatkan orang yang mengikuti lomba? Nah, oke. Jadi orang yang mengikuti lomba itu apa yang ingin dia dapatkan? Kenapa sih capek-capek ikut lomba untuk mendapatkan apa? Seperti itu, oke? Nah, jadi sampai di sini dulu slide PowerPoint Ibu tentang kisah Esau. Jangan lupa ya dikerjakan latihannya nanti. Nanti kalian catat dulu soalnya dicatat. Setelah itu kalian jawab di buku tulis kalian ya. Oke, nanti kirim aja langsung ke WA Ibu. Oke anak-anak, seperti biasa untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Salam Maria. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Ibu Maria dan Santo Yosef sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu kisah Esau dan Yakub yang Ibu Guru sampaikan. Jadi pesannya adalah memiliki semangat seperti Yakub ingin mendapatkan yang baik dan istimewa di dalam hidup ini. Jadi dengan cara kita berusaha, tidak putus asa ya, tidak pantang menyerah, terus belajar, terus berlatih untuk mendapatkan hasil yang baik. Oke anak-anak, sampai ketemu besok di video pembelajaran Ibu Guru selanjutnya, dan nanti di minggu depan lagi akan Ibu sampaikan lagi materi agama. Oke, see you, bye-bye, dadah.